diberkati. Menjadi berkat siapapun yang menonton, menjadi berkat siapapun Tuhan yang melihat. Kami percaya Roh Tuhan bekerja, Roh Kudus pun bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan. Walaupun keadaan yang tidak menentukan, tapi kami yakini Tuhan, melalui ibadah live kami ini, semuanya kami diberkati. Haleluya, Roh Kudus.
aku diberkati. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, kasih-Mu baru setiap hari buat setiap kami Tuhan. Satukan kami Tuhan. Ya, Roh Kudus, dimanapun saat ini kami berada Tuhan, untuk memenuhi hati kami Tuhan. Sebab kami, kejadian kami adalah dasar di mata-Mu Tuhan. Kami berharga dalam nama Tuhan Yesus yang siap yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada yang punya bagi Tuhan Yesus. Allah yang akan, Allah yang memberikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom kepada semua umat kekasih Tuhan. Apa kabar semua pada siang pagi hari ini? Ya pastinya luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Dan ada terima kasih buat pemusik EL yang dengan timnya yang begitu semangat membawa setiap kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Hari ini kita akan bahas tentang Yesus. Apa yang dikatakan dunia adalah untuk menakutkan, untuk mengkhawatirkan kita, untuk menjatuhkan, ya, mematahkan semangat kita. Tapi haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang dikatakan serukan, ya, otoritas penebus kita pada pagi hari ini. Tetap juga kita dalam SOP, tapi kita tidak, ya, seru kepada SOP yang ada di dunia ini, tetapi kita serukanlah kepada otoritas yang yaitu juru selamat kita, penebus kita siapa? Yesus Kristus. Ya saudaraku, benar, amin, setuju. Gak ada pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Tapi di sini saya hanya tahu saja ada banyak jalan itu menuju ke neraka, bukan surga. Tetapi hanya satu-satunya yang menuju ke surga adalah melewati Anak manusia, yaitu Yesus. Dia adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tidak di bawah kolong langit tidak ada nama yang lain selain daripada Dia. Dan diberi oleh otoritas penuh daripada Bapa kepadanya. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 yang dikatakan seperti ini. Dan saudaraku, kalau kita melihat dalam tema hari ini adalah serukan otoritas penebus. Di dalam Mazmur 107 ayat 19 hingga 20. Mari kita buka Alkitab kita bersama, yaitu buku panduan kita, buku panduan hidup kita, bukan akhirat saja, ya, malah sekarang juga, dan juga dia akan membawa kita kepada kekekalan, dan bukannya untuk binasa, melainkan hidup. Haleluya, haleluya. Dasar kitab suci bahwa Yesus adalah satunya jalan ke surga. Mari kita lihat, siap kita buka dalam Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat ke-20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka
diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Dalam perkataan haleluya artinya adalah puji Tuhan. Di dalam Mazmur 1 hingga 150 pasal 1 adalah menceritakan kisah yang perlu manusia lalui ya dalam hidup, yang menceritakan secara luar biasa. Dan kemudian daripada mulai pasal 2 hingga 150 adalah mengintisarikan segala macam pergumulan hidup manusia. Dan maka kuncinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, bukan dari pagi sampai malam, tapi pujilah Tuhan. Tuhan mau kita renungkan siang dan malam. Bila ada waktu saja kita renungkan. Karena hikmatnya daripada dia akan membuatkan kita bersemangat dan juga berpengharapan selalu ada di dalam dia. Karena dia ada perkara-perkara lain yang kita boleh bisa lihat di dalam apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan menjatuhkan, bukan membinasakan, tetapi marilah selalu dia mengatakan, teguhkanlah, ya, semangatlah apabila kita menghadapi apapun apa yang diizinkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan itulah dalam puji dia dalam tempat kudusnya, ya, kita serukan namanya dalam segala otoritasnya, hadiratnya. Pujilah dia karena dalam segala keperkasaan dia sebagai penasihat kita, dia sebagai juru selamat kita. Dia bukan setakat itu, tetapi dia juga juru dokter, ya, juru arsitek dunia ini, bumi ini. Tidak ada satupun jalur yang kurang semilimeter pun tidak daripada orbit, daripada matahari yang kelilingi bumi, yang tidak ada di luar orbitnya satupun. Dan juga otoritasnya sebagai seorang pencipta bumi ini, dan bisa dia berikan otoritasnya kepada anak-anaknya dan kepada siapa yang dia memilih, dan orang yang dia mengasihi. Pastinya semuanya dihidupkan. Haleluya. Dengan luar biasa, dengan segala hikmat yang ada pada dia. Dan pujilah dia dengan sangkakala kepada Tuhan, dengan gambus, dengan gitar, dengan drum, dengan nyanyian yang merdu, suara yang merdu daripada yang sudah dia mengasihi kita, yang sudah memberikan gembira kita, hanya cuma-cuma. Dan area itulah saja yang dibutuhkan untuk kita mencari dan menyerukan nama Yesus. Haleluya, dalam kesesakan yang mana kita lihat, maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya, ayat yang ke-20 disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya, berkat diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita dicabarin dengan wabah yang begitu mencemaskan setiap kita, bahwa tidak bisa kita berkumpul beramai-ramai, kita tidak bisa seperti biasa, aktivitas biasa. Tetapi pujilah Tuhan, karena Tuhan mau kita asik sibuk dengan pekerjaan kita, dengan sibuk dengan berbagai banyak alasan, ya. Contoh, kita ada sebuah atau gadget apapun saat ini susah untuk anak-anak untuk tinggalkan. Ya, kalau disuruh kita makan,
ya kita pergi rehat sebentar ataupun ada hal yang lain, ya sulit untuk mereka melakukan. Nah, apakah juga itu berlaku kepada kita? Ya, saya percaya, walaupun saya percaya, tetapi kami juga mengalami seperti kondisi seperti itu ya. Ya, di mana yang diceritakan di dalam Mazmur adalah berbagai macam pergumulan yang dihadapi oleh manusia hari-hari ini, maupun di dalam perhubungan, maupun di dalam pelajaran, maupun di pendidikan, maupun di pekerjaan. Apapun itu Tuhan tahu, karena Dia Maha tahu dan Dia Maha mengasihi, dan Dia akan mengantarkan yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita adalah lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Ya, setuju saudaraku? Haleluya. Mari kita lihat apa yang dituliskan di dalam Yakobus 13 ayat 5. B ya, kalau dari B merah-merah itu apa yang dikatakan Tuhan? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan dikatakan Dia tidak pernah lalaikan tanggung jawab Dia. Dia tidak pernah lepaskan tanggung jawab begitu saja. Yang apa yang Dia sudah berikan adalah Dia sudah tahu dari mulanya, dari awalnya. So dalam Yakobus 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini saudara juga, kalau bagian yang sebelumnya adalah, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kita mencari uang tidak ada masalah, tidak kurang salahnya. Tetapi apabila kita terus mengabdikan hamba uang itu, maka itu yang Tuhan katakan hilang. Apa maksudnya? Kalau kita dapat seluruh dunia punya uang, tetapi hilang nyawa Anda, berarti saudaraku yang terkasih, yang dikatakan Tuhan Yesus, kita semua sangat berharga, kejadian mendasar, yang apa yang dibekalkan sumber segalanya adalah berasal daripada Yesus. Jadi Dia sudah berikan apa yang kita perlukan, butuhkan. Ya, kita hanya jangan mengabdikan uang di atas Dia, karena Dia adalah yang cemburu ya, saudaraku. Ya, setuju ya? Ya, jadi gak ada masalah kita mencari, bertekun, bersungguh-sungguh mencari uang. Hanya jangan kita terlalu fokus, kemudian kita tinggalkan semua. Hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan saudara kita, saling mengasihi, saling melengkapi, saling membangunkan. Dan seterus dalam Yakobus 5 ayat 16, hanya satu, yaitu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, apa yang dikatakan Tuhan adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita tidak, saudaraku, kita tidak bisa pada saat ini kita mungkin di hadapan, berdiri di hadapan barisan ya, untuk menolong, isolasi, memberikan obatan, memberikan pelayanan di hadapan depan ya. Yang itu depan mungkin sekarang kita bisa dengan mengatakan kepada Tuhan, dengan membawa setiap doa kita dan mendoakan setiap orang yang hadapan besar, barisan depan, supaya agar mereka dengan tetap
kuat dan teguh apabila mereka menghadapi yang begitu dasarnya datang menghantui setiap manusia, yaitu ketakutan, ya, ketakutan yang bisa membawa kita kepada kegelapan, ya. Tetapi percaya saudaraku, di dalam terangnya Tuhan, di situ terang, hanya terang saja yang bisa menyinari kegelapan, ya. Kegelapan tidak bisa menyinari ke dalam keterangan, ya. Saudaraku setuju, ya? Haleluya. Karena itu, hendaklah kita saling mengaku dosa kita, ya Tuhan, ini kita mau kembali kepada Dia, ya, bahwa tidak ada di bawah kolong langit ada namanya yang bisa menebus dosa setiap umat manusia. Yang juga tidak bisa kita mengerjakan, bahwa kita menebuskan dosa kita dengan mengerjakan kebaikan kita, dengan mengerjakan segala kekuatan kita, usaha kita, ya hanya satu saja. Karena kita perlukan penebusan dari Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, haleluya, perkasa. Dan Dia tahu apa yang plan untuk setiap umat manusia. Makanya Dia datang dan Dia mau semuanya diselamatkan. Dan mengaku dosa, saling menubuhkan supaya kamu sembuh. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bukan kata saya, tetapi apa yang dikatakan buku panduan kehidupan kita, buku Alkitab. Alkitab, Elohim Al. Berarti ini adalah tulisan ilham daripada Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada orang yang berani kalau di dalam kilang kita, dalam perusahaan kita, dalam mana-mana yang mereka yang punyai milik mereka sendiri, mereka tidak bisa mengatakan bahwa semua ini adalah apa yang disuruh dikerjakan. Saya percaya adalah sesungguhnya kalau ini adalah dari miliknya Dia akan memberikan kita arahan, ya, bahwa otoritasnya ada sesungguhnya di Dia. Tetapi di dalam dunia ini hanya Yesus saja, ya saudaraku, jadi katakan di bawah kolong langit. Karena ada bagian 3 yang kita boleh pikirkan saat ini, ya. Yang pertama, yang dikatakan seperti ini, Dia adalah jalan, Dia adalah kehidupan, Dia adalah kebenaran, ya. Bahwa tidak ada seorang pun boleh lewat kepada Bapa melalui Dia. Yaitu orang yang mengatakan, mungkin saudaraku, orang katakan seperti itu adalah mungkin ya kurang waras, ya. Dia tidak waras apa yang dikatakan oleh dia sendiri. Ataupun kedua, kita boleh memikirkan bahwa ini adalah catatannya diubahkan, yang ditulis, sengaja ditulis, bukannya ilham dari Tuhan. Ya, dan Yesus tidak pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Ya, hanya saja orang menulis. Dan kalau ketiga, hanya kitab saja yang betul. Karena Dia sesungguhnya tidak pernah berdusta. Dan Dia memang adalah satu-satunya jalan melewati kepada Bapa ke surga. Haleluya, saudaraku. Dia yang mengatakan, Dia katakan tidak ada batu-batu akan bertindih selain daripada semua akan dirobohkan, melainkan Dia akan didirikan dalam 3 hari. Yaitu mengatakan bahwa Dia akan yang disampaikan adalah Dia sesungguhnya. Makanya Dia yang mati pada hari Jumat Agung, kemudian pada hari ketiga bangkitlah Dia. Pada hari ketiga
menggambarkan bahwa dia lebih daripada mau, dia sudah menang daripada apa yang pergumulan di dalam hidup ini. Dan itu adalah sesungguhnya apa yang kita percaya saat ini. Kalau kita tidak masih ragu, bolehlah kita tinggalkan, karena tidak ada jalan yang lain yang selain kita percaya saja dan kita suruhkan. Begitu simpel ya Tuhan. Ya percayalah. Kalau saat ini kami juga mengalami masalah seperti tergoncangkan ya, di mana musim datang dan juga ya ekonomi down, ya ada banyak perusahaan shutdown dan juga banyak yang hilangnya puncak pencarian rezeki. Dan itulah yang dikatakan kita katakan dia adalah iblis yang mengatakan mengambil, ya dia tidak bisa melakukan apa yang yang boleh merosakkan atau mengakibatkan kita mengalami fisikal yang sakitnya, tetapi dia akan menggunakan ya pikirannya yang begitu licik untuk menjalankan manusia. Dia itu ciptaan Tuhan yang mulia Tuhan. Haleluya. Dan coba kita renungkan yang dimana 3 kemungkinan ini yang bisa kita terima. Ya saya pasti ya, kalau kita perhatikan di sini ya, orang kata tiba-tiba dia kata dia adalah orang yang ada raja sebelah saya. Satu saja saya katakan dia gila, atau satu lagi saya kena cek apakah dia benar. Ya. Dan terpujilah Tuhan, bukan saja di dalam kisah para rasul, buku para rasul, tetapi juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dan ayat ke-12, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Yang dikatakan manusia, anaknya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Yang kita boleh lihat lagi apa yang kita mulai merujuk kepada kitab 1 Timotius 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya saudaraku. Ya perhatikan bahwa yang pertama yang kita lihat Kisah Para Rasul 4:12. Kata-katanya barang siapa tidak memiliki anak, ya barang siapa tidak yang memiliki anak, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan hidup yang kekal itu berisikan keselamatan hidup kekal. Coba bayangkan kalau kita dalam ada kota, kita lihat yang kartun Doraemon, dalam poketnya semuanya ada ya kota itu, dan ada semuanya itu kita punyailah hidup pengharapan. Dan tanpa kota itu tidak bisa ya hadiah seperti Natal ya. Natal itu bukan saja memberikan pertukaran kado-kado, tetapi adalah maksud di sebaliknya yang dikatakan bahwa hadiah sudah diberikan cuma-cuma kepada setiap kita. Apakah kita mau siap untuk memilih untuk menerima atau kita menolaknya? Kalau kita menolaknya, berarti kita menolak Bapa kita di surga. Ya, di sini ada yang kita boleh bandingkan perjanjian lama. Ya, dalam
bahtera Nuh yang di dalam Kejadian 6 hingga 8 hanya satu cara saja bagaimana orang bisa hidup, binatang-binatang bisa hidup, ya. Hanya satu saja mereka bisa kena masuk ke dalam bahtera Nuh. Kalau orang yang tidak percaya, mengingkar, yang mereka pandang remeh, pandang rendah, bahwa tidak mungkin banjir itu akan bisa menenggelamkan bumi ini. Tetapi orang yang percaya kepada bahtera Nuh itu, yang mereka menaiki, pastinya mereka tidak binasa. Apa yang dikatakan pada Kejadian itu 40 hari lamanya banjir itu melanda, dan di situ semuanya habis lenyap, kecuali orang yang tinggal di dalam bahtera Nuh. Dan di dalam juga Keluaran 12 ayat 3 hingga 7, darah pada ambang pintu. Pada waktu itu, kalau kita mau yang diselamatkan, hanya melekatkan darah pada ambang pintu, dan yang daripada yang dikatakan malaikat yang lalui, yang tidak ada itu akan dimusnahkan, akan dibunuh, ya. Dan dalam yang ketiga, Perjanjian 5 contoh, yang ketiga ular tembaga waktu Musa, ya, mereka sudah membawa orang Mesir keluar. Dan juga di dalam Bilangan 21 ayat 4 hingga 9, tidak bisa orang melarikan diri kepada dukun-dukun atau memberikan diri sendiri kepada cara lain, sembah yang berhala, yang percaya kepada patung, yang percaya kepada selain daripada Tuhan, ya. Jadi katakan ular tembaga yang dibina hanya satu, tidak ada banyak, ya, satu saja. Jadi orang yang melihat saja bisa sembuh. Dan orang yang dikatakan orang yang mencari, usaha untuk mencari jalan keluar, mungkin saat itu dipatuk ular pada ketika itu kita bisa ikat supaya darahnya jangan mengalir ke atas badan kita, dan biarkan kita tahan sebentar. Mungkin kita beri motor anggota badan kita yang sudah dipatuk ular. Tapi di situ belas kasihan Tuhan, ya, meminta agar ular tembaga dibinakan, ya. Dan pada hari ini kita boleh lihat dalam apotek itu ada cross yang ada di mana ada ular, ya, yang mendilit di salib itu. Itu adalah maknanya bahwa orang yang melihatnya akan sembuh, akan pulih. Ya, terpujilah Tuhan pada waktu ketika itu. Jangan kita pergi kepada bomo-bomo, dukun-dukun, ya, orang pintar, ya, orang katakan orang pintar. Dan juga kita jangan sembahyang kepada yang berhala. Dan juga salah satu, kalau kita bisa aman, itu juga itu berhala, ya, saudaraku. Maka jangan kita terlalu aman, karena Tuhan mau kita hidup ini berkelimpahan, adalah untuk bukan saja menikmati apa yang diciptakan oleh Tuhan, tapi melakukan bagiannya Tuhan, rencana Tuhan mau kepada masing-masing kita. Apakah kita bisa menjadi berkat kepada satu sama lain, ya, saudaraku, amin, ya. Terpujilah Tuhan. Dan inilah perjanjian baru yang dikatakan dalam buku Yohanes 14 pasal 14 ayat 6. Yang itu dikatakan oleh Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, berarti dia hanya satu-satunya jalan yang kita harus kita serukan, kita
pujilah Dia karena Dia yang memberikan jalan keluar kepada setiap permasalahan kita, setiap musibah yang datang, lebih lagi sekarang saat ini wabah ini yang mengerikan, mensyokkan masyarakat ataupun membuat kita berat sekali. Dan ya, pada kata selalu datanglah kepadaku dan aku akan memberikan Anda lega. Ya, apa yang diberikan kepada dia, yang diizinkan Tuhan itu juga tidak melebihi setiap beban kita, atau kuk yang dipasang di dalam setiap kita orang rumah percaya juga tidak lebih daripada kemampuan kita. Dalam setiap perkara pun dia kata apa? Dia akan beserta Anda. Artinya Immanuel adalah Tuhan berserta Anda melewati setiap masalah. Dia tidak mengatakan dia kalau ada dengan dia masalah itu hilang, masalah apapun akan hilang. Tidak. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan kita percaya saja barangnya akan lenyap, tapi dia selalu berkata dia akan tidak akan meninggalkanmu sesekali. Dia tidak akan menahan kebaikan kepada Anda. Dia akan bersama-sama dengan Anda melewati sesekalipun jalan kegelapan. Ya, itu mengingatkan saya dalam Mazmur 23. Ya, bunyinya seperti ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke dalam air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku sedang berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Tuhan Yesus berserta semua. Ya, saudaraku, apabila kita suruhkan, dia tidak pernah sekali seperti Bapa yang disuruhkan Bapaknya, dan Bapaknya akan memberikan. Kalau minta roti, dia bagi roti. Tak mungkin dia akan bagikan ular kepada anaknya. Begitulah, begitu luar biasa Bapa yang di surga, yaitu yang memberikan anaknya Yesus Kristus, anak tunggal, untuk menyediakan, mempersiapkan setiap kita. Bukan saja datangnya masalah kita sudah digoncangkan, tetapi dia mau kita ditahan uji, dan juga melewati dia saja bisa kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ya, saudaraku, amin, setuju ya? Haleluya. Itu adalah dalam Efesus 2 ayat 8 ke 9. Inilah firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya saudaraku, ya dia memberikan pemberian Allah, yang anugerah, kasih anugerah kepada setiap umat manusia. Dan coba bayangkan, tidak ada satupun orang yang bisa membawa penderitaan Tuhan. Ya, hanya penderitaan Tuhan boleh diklarifikasi kepada Tuhan, di mana dia diperlukan, dipercabukan waktu dia membawa salibnya sendiri untuk disalibkan di atas kayu sendiri. Tetap juga dia perlu melewati prosesnya percambukan, yang di mana ada, yang saya dipahamkan adalah ada yang sangat tajam yang bisa mencabut sekali, akan memberikan banyak yang darah, sehingga darahnya dan dagingnya juga bisa menjadi sungguh luar biasa binasa. Dan penderitaan yang Yesus di atas kayu salib juga adalah untuk menebus setiap dosa Anda dengan saya, dan tidak bisa digantikan ataupun diwakili oleh lain-lain hal atau siapapun. Ya, apa yang Tuhan katakan, kasih daripada seorang nyawanya
diberikan kepada seorang sahabat lebih besar ya, yaitu Yesus Kristus yang disanggup memberikan nyawanya adalah kasih kepada sahabat-sahabatnya. Saya percaya tidak ada orang yang di dunia ini atau bumi ini bisa memberikan nyawanya. Kalau dia ada, sesungguh pun saya tahu bahwa itu adalah karakternya ada pada Yesus Kristus, dan dia adalah anak yang taat dan setia di dalam setiap kata-kata Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan ada kata seperti ini, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Dan pada siang hari ini, pagi hari ini, mari kita merenungkan siang dan malam. Merenungkan siang dan malam kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, apa yang sudah Dia lakukan 2000 tahun yang lalu, dan juga apa yang di dalam hidup selalu yang Dia melewati bersama-sama dengan kita. Kebaikan Dia di dalam hidup kita pastinya ada ya dong, pastinya ada dalam waktu kesesakan kita ya, waktu pergumulan kita, waktu-waktu terlebih sekarang ini. Saya percaya bukan untuk menjarah kita, karena Tuhan itu baik, tetap baik sampai selamanya, dan membenarkan supaya kita kembali menyerukan nama Yesus dan memuji-mujinya, karena Dia adalah yang layak. Dan di sini, saudaraku yang terkasih, saya doakan bahwa setiap orang yang berada dimanapun, kalau kita mendengarkan berita kabar baik ya Tuhan Yesusnya sendiri, kalau kita terima, pastinya kita diselamatkan, dan hidup kita tetap imani bahwa hanya satu-satu saja Dia, hanya melewati Dia lah yang bisa kita melewati apapun masalah kita. Dengan tabah, teguhkanlah dan kuatkanlah. Ya, dengan demikian, izinkan kita bertutup poin-poin ini ya dalam tema kita hari ini, serukan otoritas penebus kita, karena Dialah yang layak ya, Dia yang seru, Dia yang keren, Dia yang mantap di dalam hidup kita. Tidak kisah apapun keadaan kita, Dia tetap beserta kita. Tuhan itu Immanuel, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Di sini bisa saya minta para pengisi dan WL untuk datang untuk berkaya di dalam Yesus dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Dari tak berkat, pujilah Tuhan. Dunia ini didatangi dengan musibah, dengan apapun yang menakutkan selalu, yang membuat diri, yang mengemaskan kita. Percaya saudaraku, kalau kita tetap memandang pada wajahnya dan berseru bahwasanya Dia akan memberikan dirinya beserta dengan kita untuk melewati setiap apa yang kita hadapi, keburukan apapun, masalah, pergumulan. Karena Dia adalah Tuhan yang beserta, Immanuel. Dan mari kita tetap fokus kepada Tuhan kita.
Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam apapun keadaan. Karena sesungguhnya kamu memberikan kehidupan yang berkelimpahan, ya itu Tuhan, yang membangunkan setiap pribadi kami. Dan kami mau Tuhan mencari padamu selagi kami ada waktunya Tuhan, merenungkan siang dan malam akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Ya, satukan kami, orang yang percaya saling melengkapikan kami, ya bangunkan setiap kami Tuhan di dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita telah selesai di penghujung ibadah kita. Pengumuman bagi kita semua, minggu depan kita masih sama dengan suasana ibadah live bersama-sama. Kita doakan secepatnya Tuhan akan pulihkan keadaan ini, amin. Kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu. Jadikanlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami Bapa, sehingga terikat, dapat kami lakukan dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak ragu-ragu mengikuti Engkau. Kami mempercayai Engkau Allah yang hidup, nyata di setiap langkah kami. Dapat tambahkan kepercayaan kami Tuhan. Ampuni setiap kegagalan kami, ketidak kesungguh-sungguhan kami Bapa. Tetapi kami mau mempercayai sepenuhnya firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang berkeluarga. Tuhan berkati ya keluarga Tuhan, limpahkan dengan kasih kemurahan-Mu. Yang bekerja, Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Buat anak-anak kecil, anak-anak balita, Tuhan hindari Bapak buat segala virus yang ada di saat hari ini. Kami yakini Tuhan, tutup bungkus daripada Tuhan menghalau daripada COVID-19. Kami yakini darah-Mu yang kudus menutup bungkus kehidupan kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan, buat kami Bapa yang bekerja di kilang-kilang, kami mohon pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dimanapun kami Tuhan berada, berkati Bapa setiap langkah kami Tuhan. Kami tak tahu apa yang terjadi, tetapi kami percaya darah Yesus yang sanggup memberikan kami kekuatan. Kami yakin Bapa, tiap anak-anak Tuhan yang ada di kilang, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan bahwa kami Tuhan tidak takut. Kami mempercayai Engkau menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus juga Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Ada yang sakit, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang kudus memulihkan. Apapun yang terjadi kami yakini Tuhan, Tuhan pasti memulihkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan
persiapkanlah laskar Kristus Yesus. Mari kita kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita sebagai terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rasa persekutuan Roh Kudus akan menyertai Anda dari Bapa Yesus dan Roh Kudus akan menyertai Anda sampai Maranatha, bahkan sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.